bu'istu litammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin karamun yang sama-sama kita muliakan, para tuan guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, khusus imam kita Ustaz Edi Kurnia, Ketua DKM Masjid Besar Riyadhus Shalihin Pak Haji Jakasi, para tokoh masyarakat, Haji Romli, Haji Sanusi, semuanya bapak-bapak jamaah Masjid Besar Riyadhus Shalihin, dan semua ibu-ibu juga yang ikut hadir, rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah bahagiakan dengan hidayahnya, pertolongannya, petunjuknya, sehingga kita bisa berkumpul untuk sama-sama menjalankan ibadah yang terbaik, sholat di awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kita mengaji halaqah kuliah subuh pada ahad ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia keberkahan untuk kita semua. Hajat, cita-cita kita semua diberikan kemudahan. Allah berikan jalan keluar masalah yang kita hadapi. Keluarga kita sakinah, anak cucu kita keturunan saleh-salehah. Negeri kita menjadi berkah dengan adanya pengajian seperti ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat diri salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin, Sayyidul Muhajjirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Dan kita berharap mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita buka kajian kita hari ini dengan pembukaan suratul Fatihah. Semoga Allah membukakan mata hati kita, menerima hidayahnya, inayahnya, maghfirahnya, berkahnya untuk kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita memasuki bulan Rabiul Awwal. Tanggal berapa nih? Bulan 12 belum ya? Belum. Karena itu pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menanggapinya dalam keseharian kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih komen, spidolnya enak ya. Laqad kana lakum, pakai harkat enggak Pak? Udah enggak usah pakai harkat ya. Pakai harkat. Laqad kana lakum kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi jangan dipotong sampai sini ya. Setelah itu apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha wa dzakarallaha zikra.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa dzakarallaha katsiran. Waalaikumsalam, mohon maaf ya. Surah apa ini, Pak? Surah Al-Ahzab. Ya, Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum, sungguh pada diri Rasulullah, pada diri kalian itu ada Rasulullah uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharap ridho Allah, rahmat Allah, wal yawmal akhir, dan yang yakin dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan yang selalu berzikir kepada Allah. Ini enak videonya, jadi kelihatan ya. Jadi ayat ini seringkali dibaca ketika peringatan Maulid, dan memang ini ayat tentang bagaimana kita menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan dalam hidup kita. Uswatun hasanah. Sungguh pada diri kalian itu ada seorang Rasul yang menjadi uswatun hasanah. Siapa ini yang dimaksud Rasul? Rasulullah ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, uswatun hasanah ini terus digarisbawahi. Uswatun hasanah ini teladan yang terbaik. Teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itu mengapa kita meneladani Rasulullah SAW? Karena Rasulullah itu apapun kondisi kita, beliau itu teladan terbaik. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, sampai beliau wafat, itu teladan yang terbaik. Teladan sebagai apa? Mari kita lihat dalam sejarah. Sebagai bujangan, masih muda ya, masih remaja, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Ini yang memberikan gelar ini seluruh warga masyarakat Quraisy ketika itu. Belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pada zaman itu orang nggak ada yang jujur. Semuanya bohong, itu bagian daripada hobi sehari-hari. Orang itu biasa berdusta. Dari semua orang itu yang jujur itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum diangkat menjadi Nabi. Muhammad masih remaja, ya, masih muda, sudah mendapatkan gelar Al-Amin karena jujurnya. Masya Allah. Ini kan sekarang susah mencari orang yang jujur, susah mencari orang yang benar. Orang yang pintar negeri ini banyak, betul Bu? Mulai dari pejabat, rakyat, banyak orang yang pintar, profesor, dokter, banyak. Ya, tapi orang yang jujur sangat-sangat sedikit. Ya, jujurnya itu ketika caleg. Tapi kalau sudah duduk, lupa dengan apa yang disampaikannya. Jujurnya itu ketika mau dipilih. Coba kan sekarang ini masyarakat pada deketin ya. Ya, betul Bu, betul Pak. Ada yang rajin ke masjid, dulu sih boro-boro ke masjid karena mau dipilih. Kadang ada wudhu pun divideoin, sampai sholat pun wudhunya salah, sholatnya salah ya. Ya, divideoin orang semua tahu, diiklanin lagi, ya Allah. Ya kan, pencitraan ini sekarang luar biasa. Dari rakyat, oleh rakyat, katanya untuk rakyat, itu katanya. Tapi setelah jadi wakil rakyat lupa dengan rakyat. Jadi artinya bukan hanya zaman sekarang orang yang berkhianat, bohong itu bukan hanya zaman sekarang. Zaman jahiliyah dulu bohong itu memang sudah jadi hobi. Semua orang dari semua lapisan masyarakat itu sukanya berbohong karena memang hobinya berbohong. Makanya ada orang yang beda dengan orang yang kebanyakan. Siapa dia? Muhammad.
Al-Amin Rasulullah SAW. Belum menjadi diangkat menjadi Nabi, sudah didapat gelar Al-Amin karena jujurnya. Apalagi yang harus kita jadikan teladan di antara kita. Rasulullah SAW pernah jadi karyawan. Karyawan dari siapa? Dari Khadijah. Jadi kalau di sini ada karyawan, Rasulullah pernah jadi karyawan. Ya, ada buruh, ada pembantu, silakan. Ada Rasul itu pernah ngalamin, Pak. Sebuah perusahaan besar, komisaris direksinya adalah seorang wanita kaya raya, namanya Khadijah binti Khuwailid. Perusahaan itu semakin hari semakin berkembang biak, semakin pesat. Pesatnya itu bukan hanya 1-2%, sampai ribuan persen, dan itu nggak pernah terjadi dalam sejarah. Ya, seorang wanita punya perusahaan besar, ya, karyawannya seorang pemuda yang jujur, karena kejujuran itulah yang membuat perusahaannya semakin hari semakin meningkat. Karena waktu itu nggak ada orang yang jujur. Dari Bunda Khadijah, barang ini dijualnya harganya segini. Silahkan Bapak Ibu mau beli berapapun silahkan. Bentuknya seperti ini, ya, kualitasnya seperti ini. Jujur, apa yang terjadi, orang itu berlomba-lomba untuk membeli barang yang dijual oleh pemuda Muhammad Al-Amin, karyawan terbaik. Akhirnya membuat Khadijah, seorang yang kaya raya itu, tertarik dengan akhlaknya Muhammad Al-Amin. Dia ingin melamarnya. Itu berawal dari itu. Janda kaya raya, hebat, tertarik dengan karyawannya. Tetapi Rasulullah SAW walaupun jadi karyawan, hebatnya luar biasa beliau. Karena kejujuran itulah yang membuat bukan hanya menjual barang dari Khadijah, tapi orang itu semua menitipkan barang. Orang Quraisy menitipkan yang punya unta, yang punya emas, yang punya barang-barang mewah. Kenapa? Karena kalau dititip sama Rasulullah, Muhammad Al-Amin belum jadi Nabi, pasti tidak akan ada yang rusak, barangnya utuh dan tidak berkurang sepersen pun. Itulah yang membuat penitipan barang itu dimanfaatkan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pun menjadi seorang yang kaya. Saking kayanya, ketika beliau pun tertarik dengan pimpinan perusahaan komisaris perusahaan namanya Khadijah binti Khuwailid, dia melamar dengan mas kawin 100 ekor unta dan berapa dirham dulu. Melamar Khadijah, dia lamar dengan 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta misalnya harganya 50 juta, Pak, berapa Pak? Kira-kira berapa Rasulullah melamar mahar Khadijah? 5 miliar. Mana ada di warung melamar seorang perjaka pemuda yang jujur 5 miliar? Ada Bu? Ada. Paling-paling cuma seperangkat alat sholat tunai. Padahal kalau orang melamar mas kawinnya seperangkat alat sholat itu lebih dari 5 miliar Pak. Ya iya, beduk, karpet, masjid, ya, itu termasuk seperangkat alat sholat. Subhanallah. Itulah Rasulullah SAW melamar karyawan tapi bisa kaya raya. Kenapa? Karena orang banyak nitip. Banyak nitip itu dimanfaatkan. Jadi perusahaan makin besar, jadi tidak merugi perusahaan Khadijah, dia pun punya perusahaan sendiri. Masya Allah. Tuh. Apalagi teladan sebagai seorang suami. Masya Allah. Rasulullah ini Pak mengalami 3 fase. Fase yang pertama monogami. Jadi satu istri dengan Khadijah selama 25 tahun. Kemudian yang kedua, Rasulullah pernah mengalami duda selama 1 tahun. Rasulullah pernah mengalami poligami selama hanya 12 tahun. 12 tahun, 13 tahun dan sekitar itu. Ya kan? Bayangin itu. Mari kita lihat dalam sejarah
Rasulullah menikah usia 25 tahun dengan Khadijah 40 tahun. Khadijah itu seorang janda yang sudah suaminya meninggal dunia. Jadi dengan Rasulullah itu suami yang ketiga. Karena Allah takdirkan dia wafat, suaminya wafat, dan Rasulullah pun tertarik. Kenapa? Akhlaknya. Khadijah juga tertarik karena akhlaknya. Makanya wanita yang terbaik di dunia ini ada 4. Pertama, Maryam. Maryam itu Allah abadikan dalam surah Al-Imran, Ibu Imran, maka Maryam Ibu Imran yang punya anak namanya Isa bin Maryam, wanita terbaik karena ibadahnya luar biasa. Yang kedua, Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah SAW, orang yang pertama kali masuk Islam. Yang ketiga adalah Fatimah Zahra bin Muhammad SAW, yaitu anak putri Rasulullah SAW. Yang keempat, istri seorang raja durhaka yang ngaku Tuhan. Siapa? Asia, istri daripada Fir'aun. 4 wanita terbaik. Jadi kalau ibu jadi wanita, contohlah dari 4 ini salah satunya. Ya, pertama Maryam. Bagaimana hebatnya Maryam? Nih, 4 wanita terbaik kata Rasulullah ya. Tulis saja ya. Wanita terbaik di dunia ada 4. Pertama Maryam binti Imran, ya, ibu dari Isa Al-Masih, ya kan? Nah itu. Apa baiknya, hebatnya Bu? Ya, Maryam ini dia itu tidak pernah mengerjakan pekerjaan dunia. Dia selalu full ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Full 24 jam zikir, istighfar, terus ibadah, sholat di Baitul Maqdis, di mihrab. Ketika Nabi Zakaria memberikan makanan, khawatir Maryam ini namanya dia nggak ngapa-ngapain, nggak masak, nggak nyuci, nggak ngepel, nggak dari segala, tuh ya, ibadah di mihrab di Palestina. Khawatir lapar, khawatir haus. Nabi Zakaria memberikan makanan, memberikan minuman. Ketika dibuka mihrab itu, apa yang terjadi? Tersedia makanan, minuman. Lalu Nabi Zakaria bertanya, ini makanan dari mana? Hai Maryam, dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia rezeki bagi orang yang Allah kehendaki. Makanan dari surga, minuman dari surga. Tuh. Jadi kalau ibu pengen makanan minum di surga, gak pulang-pulang dari masjid, insya Allah. Dimarahin sama suaminya, lu ngapain bu? Allah, itu Maryam, wanita terbaik. Yang kedua, Khadijah, Khadijah binti Khuwailid, ya, binti Khuwailid. Beliau adalah suami dari Rasulullah SAW. Jadi ibu ini jangan salah nih, kadang-kadang kalau pejabat setelah nikah binnya nama suami itu salah. Dulu dalamnya Ibu Tin Soeharto, itu salah, bukan Tin Soeharto, asal bin bapaknya. Ya, Rasulullah nggak pernah Khadijah, Muhammad nggak pernah kan? Nggak pernah. Khadijah binti Khuwailid. Kalau pejabat begitu, coba dengar ya. Misalnya ibu siapa nih, ibu pejabat ini, jenderal ini, ibu apa gini, ya, siapa tuh yang presiden, wakil presiden, nanti kan ya, siapa? Nah itu nama suaminya, nggak ada tuh salah tuh, nah harus nama ayahnya, bukan nama suaminya, ya. Jadi bintu Khuwailid, wanita yang hebat ini Khadijah, wanita ahli surga. Wanita yang terbaik di dunia yang ketiga adalah Fatimah Zahra bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita terbaik. Kenapa terbaik? Wanita cantik, solehah. Itu terkenal di Arab waktu itu. Semuanya pemuda-pemuda, baik yang muda maupun yang tua itu ingin punya suami, ingin punya istri yang namanya Fatimah Zahra. Berlomba-lomba untuk melamarnya. Tapi luar biasa,
dia hanya menerima laki-laki yang miskin, ahli ibadah, yang baik, yang akhlaknya mulia. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena harusnya yang menerima itu nih bapak ibu nih, ada yang melamar, yang satu kaya, mobilnya mewah, Alfa, Pajero, kerjanya di perusahaan besar, gajinya ratusan juta, ya kan? Melamar anak bapak ibu diterima nggak? Terima, nggak perlu mikir-mikir. Ada seorang perjaka miskin, tapi alumni pesantren, ya kan ya? Miskin, tapi akhlaknya mulia. Tadi yang kaya raya tuh, yang gajinya gede, kalau ini masih perjaka, yang miskin ini, lalu nggak ada kerjaan, cuma guru ngaji doang. Kira-kira bapak ibu yang terima yang mana? Enggak, itulah kita. Makanya nanti saya jelasin, Rasulullah itu mertua terbaik, tidak memilah-milih itu. Yang dipilih apanya? Akhlaknya. Yang dipilih apanya? Ibadahnya. Tuh, ya kan ya? Makanya turun mar'ah di arba'in nikahi wanita laki-laki karena 4. Karena gantengnya, karena kayanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Akhlak dilihat akhlaknya dulu, agamanya dulu. Ya, ya Bu. Nah ini namanya udah ngaji, berubah sekarang pikiran. Ya, tapi sekarang kan beda gitu. Kalau zaman dulu lu ngelamar anak gua, lu udah berapa baca kitab, hafal berapa kitab. Zaman dulu tuh, zaman sekarang lu ngelamar anak gua, lu kerja di mana, gajinya berapa. Nah, akhirnya anak itu dijerumuskan oleh orang tuanya sendiri. Ya, ya kalau dia ya akhlaknya mulia, ahli ibadah. Kalau enggak, dijerumuskan anak. Nauzubillah min. Fatimah Zahra itu menerima wanita solehah yang taat kepada suaminya luar biasa. Nanti jelaskan khusus ya. Yang keempat wanita ahli surga adalah Asia. Asia ini istri dari laki-laki yang jahat di dunia, Fir'aun. Tapi walaupun dia menjadi istri laki-laki yang paling jahat di dunia, yang ngaku Tuhan, tapi dia taat kepada Allah. Fir'aun Asia. Ini wanita ahli jannah. Ya, ini mudah-mudahan ibu-ibu di sini salah satu dari 4 ini. Amin. Suami terbaik, teladan terbaik. Jangankan baiknya, ya, marahnya saja Rasulullah teladan. Suatu saat Rasulullah pernah marah kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Wajahnya merah, lalu dengan nada yang tinggi, "Ya Umairah, ta'al kemari." Dipanggillah Aisyah radhiyallahu anha tadi. Aisyah mendengar suara yang enggak biasa, panggilan Rasulullah dengan suara yang tinggi, wajah yang merah, gentar dia. Tapi suaminya memanggil, dia tetap mendekat. Setelah mendekat, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Dia peluk istrinya, lalu dia cium istrinya. Tuh. Kira-kira kalau bapak-bapak di sini kalau marah sama bini gimana? Tentang pejalan. Ya Allah, kadang-kadang puasa binatang luar semua, anjing lupa itu, astagfirullahaladzim. Monyet tuh, isi dikatakan monyet, tapi malamnya dinaikin 2 itu monyet. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang panci terbang, piring terbang, ya Allah, gelas terbang, handphone terbang, memang ada sayap kayak. Ya Allah, beda. Rasulullah itu bukan hanya diamnya, marahnya saja jadi teladan. Marahnya Nabi peluk dan cium. Allahu Akbar. Jangankan Nabi, sahabat Umar bin Khattab punya istri yang luar biasa cerewetnya, galaknya luar biasa. Suatu saat ada sahabat, waktu itu Umar bin Khattab ini sedang di rumah begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahabat saya ingin curhat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum datang tuh, nih singkat cerita aja. Ya, Umar ini sedang dimarahin sama istrinya, dicerewetin sama istrinya, dimarahin lah.
Sahabat tadi punya tujuan, pengen mau curhat rumah tangganya, karena sering kali dia ya dimarahin sama bininya, dicerewetin sama bininya, kesel kan? Akhirnya curhat sama Amirul Mukminin. Mau assalamualaikum, ini Umar lagi dimarahin sama bininya, diem aja. Umar bin Khattab yang gagah berani, panglima perang, presiden, Amirul Mukminin, Pak, dan bisa menaklukkan dunia, 2/3 dunia ini menjadi Muslim, dimarahin sama bininya diem. Lalu ketika mau assalamualaikum, Umar, kamu ada apa? Nggak jadi dah, saya pulang aja. Kok nggak jadi? Saya tadi mau curhat, saya dimarahin sama bini saya, dicerewetin sama bininya. Saya melihat engkau ya Amirul Mukminin, engkau ini kan presiden, pemimpin orang-orang beriman, khalifah yang terbaik, bahkan 2/3 dunia dikuasai olehmu. Tapi ketika kamu dimarahin sama binimu, kamu diam aja. Saya mau curhat malah kamu diam aja. Gimana bisa begitu, Amirul Mukminin? Sahabatku, dia adalah seorang ibu dari anak-anak yang melahirkan anak-anakku. Kalau dia marah, biarkan saja. Anggaplah itu nada musikal yang terindah. Coba Bu, ibu marah, suami diam, adem. Api itu kebakaran, ini sekarang itu musim kebakaran kan ya? Kebakaran hutan bermana. Bagaimana caranya? Siram dengan air. Kalau api dengan api, rumah tangga berantakan. Istri marah, suami marah, udah api sama api kebakaran. Makanya ada yang seorang istri marah, kemaluan suaminya dipotong. Ada seorang suami yang membunuh istrinya sendiri. Nauzubillah. Ini kan banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak mencontoh Rasulullah SAW dalam bagaimana berumah tangga. Suami terbaik, kalau beliau makan sepiring berdua, minum segelas berdua, bukan gak punya gelas, bukan gak punya piring, banyak gelas. Tapi bagian daripada keharmonisan rumah tangga, beliau sampai makan sepiring berdua saling nyuapin. Pernah Bu saling nyuapin? Pernah Ustaz dulu waktu nikah. Sekarang mau boro-boro, suami yang makan di dapur, istri makan di pojok pintu. Ya Allah, ya Rabbana. Minum pun segelas berdua. Kalau Rasulullah SAW itu sampai nanya, hai Umairah, mana bekas bibirmu? Jadi Rasulullah itu minum dari bekas bibirnya. Kalau bibirnya di sini, berarti Rasulullah minum di sini. Seperti ini. Bismillah. Bukan haus Pak, ini mah benar contoh. Sekalian aja ya. Begitulah ilmu Rasulullah. Coba praktekkan ya. Besok ya, atau ntar pulang dari ngaji, ini juga ikut ngaji, ya nyiapin kopi, suruh minum dulu. Minum nanti saya akan minum dari bekas bibir mama. Kebetulan bininya baru bangun tidur, belum sempat gosok gigi, bau jigong. Kira-kira habis minum apa yang terjadi? Muntah. Lu bini goblok. Ya Allah, bukan contoh. Tidak begitu ya Pak ya. Sampai begitu Pak. Iya, sholat bersama dalam sholat sunnah ya. Sekali lagi, Rasulullah sholat berjamaah dengan istrinya bukan sholat wajib. Nggak ada dalam sejarah 5 waktu Rasulullah sholat bareng dengan istri. Beliau selalu di masjid, kecuali dalam perjalanan itu pun bersama sahabatnya. Sholat berjamaah dengan istri itu sunnah, tapi sholat sunnah, sholat tahajud misalnya. Tapi Aisyah tidak sanggup untuk mengikutinya, karena kalau Rasulullah sholat itu lama, berdiri, ruku, sujudnya, baca ayatnya pun bukan qul inna ataina, bahkan beliau sering kali satu surah rakaat pertama Al-Baqarah. Makanya Aisyah itu nggak kuat, hanya 2 rakaat. Bahkan selesai sholat Aisyah bertanya, abang ini kan udah dijamin masuk surga, abang ini kan udah diampuni dosa yang lalu akan datang, gitu amat sih ibadah. Kira-kira begitulah bahasanya. Apalah jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura, apalah aku hambamu yang bersyukur. Sampai begitu. Saking nikmatnya Allah berikan itulah ingin aku jadi hamba Allah yang bersyukur.
Bahkan kakinya bengkak lantaran lama berdiri rukuk sujud dalam sholat tahajudnya. Saya yakin di sini jamaah yang sholat itu banyak yang kakinya bengkak. Samburat jatuh dari motor kepleset kamar mandi, tuh sampai begitu. Ya, makan bersama, minum bersama, sholat bersama, sholat sunnah ya maksudnya tahajud, mandi bersama. Nah ini maaf jamaah, perhatikan Pak, perhatikan Bu, perhatikan ya. Mandi bersama itu sunnah, hadisnya banyak itu. Coba lihat baca dalam Sirah Nabawi Imam Turmuji. Oh banyak tuh hadis-hadis bagaimana Rasulullah itu melakukan mandi bersama. Bahkan mengatakan kepada Isa, dah tinggalkan. Jadi istilahnya itu semana, sebab berdua. Iya. Perhatikan ya, pulang dari sini mandi bersama, cucunya ketok pintu kamar mandi. Ngapain nanti ada nenek-nenek di kamar mandi berdua? Ya Allah ya Rahman. Artinya itulah keharmonisan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan orang yang terbaik itu kata Rasulullah khairu li ahli. Orang yang terbaik di antara atau orang yang terbaik kepada istrinya. Ada orang baik kepada orang lain tapi kepada bininya galak, ada nggak Pak? Enggak ada Bu. Ama temannya baik, ama istrinya, ama bininya galak banget, ada nggak Bu? Nggak ada di sini ya. Nauzubillah, jangan sampai itu suami terbaik. Lalu apa lagi? Rasulullah teladan sebagai ayah terbaik. Seperti beliau tidak memilah-milih menjodohkan Fatimah Zahra dengan laki-laki yang bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang terkenal, orang yang biasa. Ya, yaitu keponakannya sendiri. Ya, anak dari Ali bin Abi Thalib, anak dari Abi Thalib, itu namanya Ali. Allah Akbar. Itulah Rasulullah, ayah terbaik. Kemudian apalagi mertua terbaik, masya Allah, mertua teladan. Beliau menjadi mertua dari Ali bin Abi Thalib. Suatu saat ketika perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah memerintahkan mantunya Ali supaya tidur di tempat tidurnya. Kenapa? Karena dia akan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Bayangin, Ali taat kepada mertua, kepada Rasulullah SAW. Yang dipertaruhkan apa itu? Nyawanya. Karena dikepung itu rumah Rasulullah SAW. Kemudian ketika masuk ternyata bukan Rasulullah, mertua terbaik. Sebagai apa dia? Kemudian sebagai guru. Jadi kalau di sini ada guru, beliau guru terbaik. Bagaimana beliau mendidik sahabat-sahabatnya, ya, sahabatnya mulai dari ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, politiknya, ekonominya, sampai berperang jihadnya. Beliau seorang guru yang terbaik, mengajarkan murid-muridnya yaitu para sahabat. Dan beliau langsung mencontohkannya sebagai seorang penceramah terbaik, dai terbaik. Jadi ada di antara kita seorang dai, yuk kita contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berdakwah? Rasulullah itu berdakwah bukan mengharapkan amplop, apalagi duit, apalagi dunia. Beliau kalau berdakwah yang dilempari bukan berkat, bukan ambon, bukan amplop. Dilempari apa? Batu, kotoran manusia, bahkan kotoran binatang, ya, diludahi wajahnya, tapi beliau tetap berdakwah, dai yang terbaik. Dai itu kan ada tipe-tipenya, Pak ya. Jadi saya tunjukin tipe-tipe dai seperti air. Tipe dai penceramah maksudnya. Pertama, tipe air hujan. Ini yang terbaik. Apa itu hujan? Air hujan itu tidak memilah-milih tempat. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, diundang RT, diundang presiden, apapun berdakwah kemanapun, diundang dan diundang dia berdakwah. Ini air hujan, ini tipe terbaik. Dai terbaik tipe air hujan. Yang kedua, tipe dai air sumur. Tahu air sumur?
Air sumur itu ya kita untuk semua orang ingin mendapatkan air, datang ke tempat air itu. Ya, dia ada di pesantren, dia ada di majlis, dia ada di masjid, orang semua pada berziarah kepada untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan kesejukan seperti buyung pasir gitu ya. Ya kan ya? Itu kan orang pada datang pada ziarah ingin mendapatkan pencerahan, air sumur. Yang ketiga, tipe seperti air pump. Nah, ini jangan sampai ini paling diburuk. Air pump Pak, dia bisa mengalir kalau dibayar. Kalau nggak dibayar, nggak ngalir tuh. Dia mau ceramah kalau dibayar. Kalau nggak dibayar, nggak mau. Air pump, ya kan ya? Ada nggak yang gitu? Paling banyak ini di kita. Apalagi kalau sudah masuk TV dah. Tuh. Bahkan PDP lagi. Astagfirullahaladzim. Itu ada itu pernah kejadian DP-nya 2 juta, datangnya terlambat, ceramahnya harusnya jam 10 pagi, datang jam 2, bayarannya 10 juta. Masya Allah. Itu tapi anehnya jamaahnya banyak yang datang. Aduh. Saya mau gak datang lagi, pernah kejadiannya pun gak jauh dari kita, di Bumek, kampung sendiri. Itu air pump. Ya, jadi kalau bisa dari solihin alhamdulillah jangan sampai dari air pump diundang ke sini, karena bahaya nanti. Itu jadi tontonan bukan jadi tuntunan. Ya. Yang keempat tipenya apa? Air paling jelek nih, comberan. Tahu ya comberan? Semua kotoran itu ada di situ. Apa maknanya? Dia nyuruh ke masjid tapi nggak pernah ke masjid. Dia, bagus banget retorikanya bagus dan memukau. Yuk kita sedekah, dia paling pelit. Yuk poligami, dia nggak mau. Itu susah dibedakan ya. Comberan artinya kabur maktan antabulu malatapam. Dosa yang sangat besar di sisi Allah adalah orang yang ngomong ngajak tapi orang tidak melaksanakan. Calon Bandung, dia nggak ke Bandung, orang lain pada ke Bandung. Sholat ke masjid, dia orang-orang pada ke masjid, dia nggak ke masjid. Dia kerjanya cuma merokok doang ya. Nah ini yang dua ini bahaya, ini merusak. Ini dari dunia. Kalau ini insya Allah dari akhirat. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu. Dia harusnya ceramah harus tahu tipe ini. Ya. Tidak penting ketika saya bersama almarhum Ki Haji Muhammad Amin Ilham ke pesantren Temboro Al-Fatah. Di situ pesantren luar biasa. Itu jamaah sholat, kalau sholat Jumat, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jamaahnya sama, nggak berubah, penuhnya sama. Jadi kalau bapak sholat subuh, besoknya sholat Jumat, sama jamaahnya, penuhnya sama. 5 waktu sama, nggak berubah. Di situ ojek aja hafal Quran, 5 juz, 10 juz, ojek. Kita penceramah dari kesana malu jadi ustaz. Ini ojek hafal Quran, kita pura-pura hafal Quran, malu kita nih. Sholat tarawehnya setiap malam 30 juz. Jadi kalau Ramadan 30 hari, 30 kali hatam Quran. Sholat tarawehnya dari Isya sampai setengah 4 selesai, 30 juz. Itu kan terkadang di YouTube ada YouTube, jadi di YouTube kan sholat tarawih 30 juz setiap malam. Itu di pesantren Al-Fatah. Kita 3 hari di sana belum mengenal ilmu ini, ilmu tipe-tipe dai. Nah, Rasulullah itu dai terbaik. Kemudian teladan terbaik sebagai apa? Rasulullah sebagai panglima perang. Nah, ini panglima perang. Ya, panglimanya bukan duduk di meja nyuruh pasukan, dia sendiri langsung Rasulullah di depan. Kalau dulu kita kenal hitung, tahu hitung? Membela orang yang tertindas. Sekarang ada namanya membela, nggak tahu ya. Ada hitung, ada titik. Rasulullah panglima terbaik dia. Panglima terbaik, luar biasa beliau itu, masya Allah, mempertaruhkan nyawanya yang satu-satunya
Sahabat di belakang, nggak mau dia di belakang, nggak mau di bawah meja, nggak mau dia langsung memimpin pasukan dalam perang, dalam berbagai perang. Itulah Rasulullah SAW. Apalagi sebagai kepala negara, oh presiden sekarang, kepala negara terbaik, kepala negara terbaik. Bayangkan, ya, beliau idenya sangat brilian, mendirikan negara namanya Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya Yasrib, dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, negara Madinah. Beliau membuat sebuah undang-undang diakui di dunia, dan undang-undang itu modern di zaman primitif. Namanya apa, Pak? Piagam Madinah. Masya Allah, Piagam Madinah. Ini undang-undang yang luar biasa. Bahkan ketika Allah takdirkan pemimpin tesis saya namanya Profesor Dr. Ki Haji Ahmad Suharja SHMA. Beliau mungkin sahabat karibnya guru kita Ki Haji Mukri Haji, membuat disertasi judulnya Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata diakui atau tidak, Undang-Undang Dasar 1945 itu menciplak Piagam Madinahnya yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kita nggak tahu kan sekarang ini kan. Jadi ternyata walaupun negara kita bukan negara Islam, Piagam Madinahnya itu sudah ada di Undang-Undang Dasar 45. Itu Pak, luar biasa. Rasulullah tuh bisa membuat undang-undang yang luar biasa yang belum pada waktu itu. Sampai sekarang pun seluruh dunia banyak menjiplak Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Beliau itu kepala negara terbaik, presiden terbaik. Tahun besok ini pilih, maka jangan salah pilih. Pilihlah yang menjadi teladan bagi kita. Ya, bukan pencitraan, bukan bohong-bohongan. Insya Allah. Lalu ayat ini kita lihat nih. Liman kana yarjullaha. Siapa yang menjadikan Rasul teladan bagi hidupnya? Pertama, orang yang mengharap rahmat Allah. Ini yang pertama. Orang yang mengharap rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin menjadikan Rasulullah teladan hidup kita, kalau kita ingin mendapatkan syafaat di yaumil kiamah, jadikan ya Rasul itu teladan. Makanya kita akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita masuk surga bukan karena ibadah, bukan karena amal baik kita yang enggak seberapa ini. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita ingin mendapatkan surga karena syafaat Rasulullah. Karena itu jadikan Rasul sebagai teladan dalam hidup kita. Ya, jadikan teladan bagi hidup kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, wal yaumal akhir, yakin dengan hari akhir. Apa itu? Hari kiamat. Kenapa ayat ini selalu di kalimat Al-Qur'ani wal yaumal akhir? Karena orang-orang kafir waktu itu Pak, dalam sejarah percaya kepada Tuhan Allah, tapi tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya dengan hari kiamat. Dalam banyak ayat seringkali kita menemukan tentang kiamat. Hal ataka hadisul qasiyah, idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'ah mal qari'ah. Banyak sekali diulang-ulang. Karena orang kafir itu nggak percaya alam ini akan hancur, hari kiamat nggak percaya. Makanya Rasulullah itu dalam hadis itu seringkali mengungkapkan gini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, dia memuliakan tamunya, falyukrim jarah, dia memuliakan tetangganya, falyaqul khairat, dia berkata baik, atau dia suka dia. Udah habis. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi hidupnya adalah orang yang banyak berzikir. Wa zakarallaha katsiran, banyak berzikir kepada Allah. Dan shalawat itu adalah zikir. Ya, setiap shalawat itu zikir. Karena itu kita diperintahkan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak shalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari ayat yang kita bahas Al-Ahzab
Ahzab 21 ini kita bisa mengambil ibrah dan kita bisa meneladani Rasulullah sebagai apapun kita, sebagai profesi apapun jadikan Rasul sebagai teladan hidup kita. Bi barakati wa karamati wal hujjati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.